Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Dayali. Oh iya, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang seseorang yang diteror oleh sesosok pocong. Yang konon katanya pocong itu adalah kiriman dari seseorang. Kira-kira seperti apa ceritanya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Tak ada yang spesial malam ini. Tak terkecuali hari ini malam Jumat Legi dan jarum jam masih bergantung di angka 22. Bu Sri yang kala itu terjaga dari tidurnya melangkah gontai ke arah dapur. Tenggorokannya dirasa kering karena haus. Untuk menuju dapur, Bu Sri harus melewati lorong gelap yang melewati ruang tamu bercahayakan temaram. Sesaat kepalanya tak sengaja menoleh. Matanya menangkap gorden yang tersingkap, belum menutup jendela dengan sempurna. Sesekali ia memegang dada kirinya yang terasa sakit. Kok mesti ya gordennya sering lupa ditutup? Wanita parubaya itu akhirnya membelokkan langkah ke ruang tamu menuju jendela. Dilihatnya suasana malam perumahan begitu pekat, meski lampu jalan menerangi sekitar. Tak seperti biasa, entah kenapa matanya malah memaksa untuk melihat rumah kosong sebelah rumahnya. Bulu kuduk Bu Sri terasa meremang tatkala sebuah cahaya kekuningan menyala di salah satu ruangan dalam rumah itu. Pasalnya, sahabat sekaligus tetangganya Bu Intan maupun anak-anaknya tak pernah menginap di rumah itu sama sekali semenjak mantan suaminya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Kalaupun berkunjung, itu pun hanya untuk membersihkan rumah dalam 1 atau 2 bulan sekali. Lalu, siapakah yang singgah di dalam rumah kosong saat ini? Tak lama kemudian, lampu yang menyala di ruangan itu meredup seketika. Kembali gelap sama seperti sebelum-sebelumnya. Bu Sri tersentak dan makin mendekatkan wajahnya untuk mengamati lebih jelas. Tak ada apapun. Malah kabut malam yang datang menyambut di luaran sana. Bu Sri menggelengkan kepala dan berpikir bahwa itu hanya halusinasinya saja. Bu Sri mulai menalik kain gorden, namun sebuah suara kembali mengejutkannya. Kedebruk. Bu Sri tak jadi menutup gorden. Ia kembali melongok melalui kaca jendela sekali lagi. Di sana matanya melebar, menangkap sepuntal kain putih berikat 3 seukuran manusia terongok-ongok di depan halaman rumahnya. Awalnya Bu Sri tak begitu jelas melihat buntalan apa itu, hingga asap kabut yang samar-samar menutupi tampak menyingkir perlahan. Dan benar saja, buntalan tersebut terlihat bergerak seolah-olah ingin melepaskan diri dari ikatan. Jantung Bu Sri mulai berdegup kencang. Dada kirinya terasa kembali sakit. Bu Sri tercengang, badannya kaku, tak mampu bergerak. Rasa takut benar-benar mengelayuti diri. Ia membiarkan sosok berbuntal memutar diri menghadap padanya. Dan benar saja, wajahnya terlihat hitam dengan kulit kering yang terkelupas itu mendelik tajam padanya. Mulutnya membentuk sebuah rongga gelap selebar-lebarnya tanpa suara. Masih dengan sekuat tenaga, Bu Sri akhirnya berhasil mengerahkan tenaga dan mengeluarkan suara, meski dengan nada tergagap. Pocong. Dan malam itu adalah malam awal teror pocong dimulai. Gimana keadaan ibu, Pak? Hanum dengar dari Angga, ibu kolaps lagi ya? Terdengarlah nafas dari seberang sana. Iya benar, tapi kamu gak usah khawatir, keadaan ibu sekarang sudah membaik kok. Tolong sampaikan ke ibu, seminggu lagi Hanum pulang, karena pekan ini terakhir KKN. Ibu jangan sampai dibiarin mikir berat-berat ya Pak. Iya, nanti Bapak sampaikan. Hanum terdiam beberapa saat, teringat isi chatnya dengan Angga si adik. Pak, apa benar penyebab ibu kolaps karena melihat pocong? Tanya Hanum yang tak dapat menahan isi pertanyaan dalam pikirannya. Suasana kembali hening beberapa saat.
Namun suara bernada berat dari seberang pesawat telepon memecah keheningan kemudian. Num, bapak sendiri juga nggak tahu pasti karena tak melihat sendiri. Namun ibu mengatakan demikian. Tapi apapun itu, kau tahu bukan, penyakit ibu terkadang menyebabkan halusinasi saat rasa sakit itu mendera. Ya, apapun itu, doakan saja agar ibumu selalu sehat. Hanum tersenyum tipis mendengar jawaban bapaknya. Ya, bapaknya adalah seorang lelaki yang sedari dulu lebih mengedepankan logika, baru mengesampingkan perasaan kemudian. Pemikiran Hanum sering seirama dengan sang bapak, dan lagi-lagi ia menyetujui hal tersebut dan berharap apa yang dilihat ibu hanyalah halusinasi belaka. Beberapa menit kemudian Hanum mengakhiri pembicaraan itu dengan salam. Ia menatap layar ponsel lalu menswipe nama Angga di nada dering panggil. Halo Angga, Mbak udah menelpon bapak. Gimana Mbak? Bener kan ibu habis lihat pocong? Bener kan kata Angga? Wis, siapa yang bilang begitu? Loh, bapak kan? Mbak belum bilang gitu. Kamu tiba-tiba aja ngomong ucapan kayak gitu. Loh, emang bapak gak bilang gitu? Enggak, bapak memang bilang kalau ibu mengaku lihat pocong. Tapi bapak gak ngeliat sendiri. Kamu tahu kan kalau sakit ibu tiba-tiba kambuh, biasanya ibu meracau berhalusinasi melihat yang macam-macam. Tapi kali ini Angga percaya Mbak kalau ucapan ibu itu benar. Kamu tahu dari mana? Karena 3 hari setelah kejadian itu Angga lihat sendiri pocongnya. Ngaco kamu. Beneran Mbak, Angga berani sumpah demi Allah. Wes, jangan ngomong seperti itu. Makanya Mbak dengerin cerita Angga dulu. Hanum mengangkat pergelangan tangan kirinya menatap angka digital jam yang sudah menunjukkan pukul 14.00. Ya, waktu luang masih tersisa banyak hingga asar nanti. Tak ada salahnya menjadi berpikir lebih terbuka untuk mendengar cerita sang adik sendiri. Meski nanti ia tak yakin bisa mempercayainya sepenuhnya atau tidak. Mengingat sang adik lelakinya yang satu ini lumayan baduk dan tak jarang berbohong. Baiklah, ceritakan sama Mbak. Jadi malam itu aku pulang cukup larut Mbak, sekitar jam 11 malam dari mabar atau main bareng game online di rumah Wahyu, teman sekaligus tetangga yang masih satu komplek perumahan denganku. Kemudian aku melihat pagar rumah sudah digembok. Namun tak menjadi halangan karena aku bisa saja jika harus memanjatnya. Jelas pula pintu utama rumah juga sudah terkunci. Satu-satunya yang tersisa hanya pintu samping yang mengarah ke dapur. Ibu selalu membiarkan engsel pengunci tak terkunci begitu saja karena sudah hafal kebiasaanku yang begini. Dan bapak jarang juga memeriksa pintu samping tersebut. Selesai memanjat pagar dan menuruninya, dengan langkah setengah mengendap aku berjalan menuju pintu samping arah dapur. Sedangkan untuk menuju arah samping dapur pintu, aku juga ikut melewati sepanjang rumah Pak Anto yang sudah dibiarkan kosong selama hampir 2 tahun yang lalu. Namun sebelum aku menjangkau pintu samping, aku mendengar suara orang terbatuk dengan sangat keras. Aku menoleh, mengamati sekitar. Namun tak ada siapapun selain angin dingin yang tiba-tiba saja menerpa tengkukku dengan tajam, yang mana berhasil membuat bulu kuduku berdiri seketika. Sekali lagi aku mencari sosok suara dari batuk itu, tapi ternyata masih nihil juga. Aku saat itu tak memikirkan tentang hantu sama sekali, karena memang sebelumnya tak pernah terjadi hal semacam itu di rumahku. Yang kutakutkan adalah bapakku memperkokiku. Bisa-bisa uang sakuku tertahan selama 2 minggu nanti. Ya, setelah kupastikan aman, aku kembali mengarah ke arah pintu samping dapur. Suara itu ternyata berasal dari pintu samping dapur. Dadaku terasa bergemuruh. Mampus, ketahuan bapak aku. Aku memang memegang kepalaku sambil merasa khawatir. Suara batuk orang tua itu semakin keras saja. Aku pun tercengang. Itu bukan suara bapak sih sepertinya, karena setelah aku telisik baik-baik, suaranya ternyata berbeda. Suara itu terdengar lebih berat dan serak dari bapak.
Tunggu dulu. Lalu siapa itu? Apa suara maling? Dengan ragu-ragu aku ingin memastikannya. Bapak, Pak, ini Bapak bukan ya? Nah, dari situ aku mulai merasakan hawa tak enak. Takut kalau itu memang benar-benar maling. Akhirnya saat itu aku beranikan diri saja untuk segera membuka pintu dari samping dapur. Saat aku memutar knop pintu, aku tak bisa membukanya. Seperti ada sesuatu yang berat mengganjal di baliknya. Loh, masa dikunci sih? Aku kembali memutar knop pintu dan mendorongnya, namun tak juga berhasil. Sekali lagi ku coba untuk mendorongnya. Mungkin saja pintunya macet. Dan lagi-lagi sesuatu yang berat menahanku untuk masuk ke dalam. Aku penasaran. Jelas aku berhasil memutar knop yang tandanya itu pintu tidak terkunci. Hanya saja ada sesuatu yang menahan gerak pintu dari dalam. Siapa di dalam? Bentakku karena kesal. Cok. Akhirnya aku mendorong dengan setengah mendobrak pintu itu beberapa kali dan berhasil. Pintu sedikit menganga. Aku berusaha mengintip dari sedikit celah. Tiba-tiba mataku tak sengaja menatap ke arah bawah. Aku pun terlonjak kaget. Pasalnya yang kulihat ada sebuah buntalan kain putih lusuh tergeletak menghadap pintu. Cuk, apa itu? Sontak, aku berhenti mendorong dan membiarkan pintu tertutup kembali. Aku terdiam beberapa saat. Jantungku berderu kencang dan aku mencoba mengatur nafas beberapa dan mengumpulkan pikiran positif. Tak lama kemudian, pasti karung beras, ucapku pada diriku sendiri, Mbak. Aku kembali mendekati pintu samping, mengambil ancang-ancang untuk kembali mendobrak pintu samping dapur. Brak! Akhirnya aku berhasil membuka itu dengan mudah. Aku melongo saat menengok sekitar. Pasalnya sesuatu yang mengganjal itu sudah tak tampak lagi. Apa itu salah lihat ya tadi? Lagi aku merasa merinding di sekitar tengkuk. Sudahlah, lebih baik segera kembali ke kamar. Mungkin itu hanya hayalanku saja, pikirku. Aku pun kembali menutup pintu dan mengunci dari dalam. Sesampainya di kamar, aku segera berganti pakaian dan merebahkan diri di atas ranjang. Mataku kemudian melihat langit-langit. Pikiranku sedikit kacau mengingat hal aneh yang baru saja terjadi di pintu samping dapur. Setelah aku melamun beberapa saat dan rasa kantuk mulai menggelayuti, keputusan untuk segera mematikan lampu kamar. Ya, kebiasaanku adalah tidur dalam kondisi gelap. Tepat sesaat aku mematikan lampu dan akan merebahkan diri, kulihat sosok buntalan putih duduk tertekuk di atas lemari kayu jati. Aku tersentak. Meski gelap, aku masih bisa melihat hal itu dengan cukup jelas. Sontak aku berlari ke arah saklar, memencet tombol, kemudian menyalakan lampu. Namun sosok buntalan warna putih itu sudah tak ada lagi. Jantungku berderu sangat kencang. Meski sekilas, aku benar-benar yakin melihat sosok itu. Sosok yang mirip pocong. Cuma itu? Iya, Mbak. Aku yakin itu pocong. Aku benar-benar jelas melihatnya. Kamu yakin itu bukan guling yang kamu taruh di atas lemarimu sendiri kan? Ya sudah, kalau Mbak nggak percaya. Dut. Angga memutus telepon begitu saja. Hanum kembali menghela nafas. Sepertinya ia harus mempercepat hari kepulangannya tanpa menghadiri perpisahan KKN di desa. Setelah kejadian itu, Angga belum berani mematikan lampu kamarnya sendiri. Ia memilih tidur dengan lampu menyala, meski harus rela menahan sedikit sesak karena harus menutup kepalanya dengan bantal maupun guling. Karena setiap kali ia memadamkan lampu, sosok buntal berwarna putih itu seperti terlihat di sudut-sudut kamarnya. Sore itu Angga begitu lelah. Ia pun langsung menenggelamkan diri di atas ranjang empuknya tanpa berganti pakaian. Entah sudah beberapa jam ia tertidur. Tahu-tahu kamarnya sudah gelap begitu saja. Sial, ia lupa menyalakan lampu. Dengan mata yang kini sudah benar-benar sadar, Angga beranjak dari posisi rebahannya dan berdiri dari ranjang.
Saat pertama melangkah, kaki kanannya menubruk sesuatu yang keras. Buk! Angga tertunduk ke bawah. Kontan ia menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Baru saja ia tak sengaja menendang sebuah buntelan putih ikat 3 sebesar manusia. Matanya sudah terbiasa dengan gelap dan bisa melihat cukup jelas. Sosok itu hanya terdiam. Dengan tubuh gemetar, Angga melangkah pelan melompatinya. Saat menuju saklar, Angga mendengar suara orang terbatuk-batuk dengan keras di belakangnya. Angga berusaha mengabaikan, namun batuk itu semakin keras, berganti dengan suara batuk yang beradu dengan suara orang ingin muntah. Angga mulai memencet tombol saklar, namun malah tak menyala. Ia mencoba memencet saklar berulang kali, namun hasilnya masih sama. Lampu tak juga mau menyala. Dengan terbata-bata, Angga membaca surat-surat pendek yang dihafal. Lalu sesuatu menggelinding berat menabrak kakinya. Di saat yang sama, lampu berhasil menyala. Angga yang terkaget menoleh, dilihatnya pocong itu benar-benar menampakkan diri di bawah pandangannya. Wajahnya hitam dengan mata melotot sempurna, memandang tajam pada Angga dengan mulut menganga. Dan seketika pandangan Angga berubah menjadi gelap seluruhnya.